Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sekarang ini berada, Jemaat GBI Bondowoso, apa kabarnya pagi hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita semua satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, buat pagi yang indah ini Tuhan kami boleh bangun dan kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat satu minggu yang luar biasa. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena cinta kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu Bapa, Engkau ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan saat kami memuji, saat kami meninggikan nama-Mu, Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami mau menyembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita katakan dengan segenap hati kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hebat, Engkau baik selamanya Tuhan. Kami memuji-Mu karena
Kami ada karena kasih-Mu Yesus. Kami ada karena kemurahan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Yesus. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus sanggup menolong setiap kita. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, di pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dia sanggup. Kau Allah yang sanggup Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya Yesus. Katakan dengan segenap hati kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Dalam setiap pujian itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat firman-Mu kami dengar Tuhan dan kami melakukan, saat itu mujizat-Mu turun atas kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena
Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau imani pujian ini. Walaupun saat ini kita hanya melalui virtual, tapi yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan pasti turun atas kita saat kita menyembah, saat kita memuji dengan segenap hati kita. Yakin dan percaya saat ini Tuhan ada di dekat kita, memeluk kita. Tuhan sanggup menolong kita. Imani. Mari angkat tangan Bapak Ibu semua, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, amin, disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui transfer ke nomor rekening Bank Jatim 0312 637693 atas nama GBI Kolonel Sugiono. Mari bergabung di Komsel Online GBI Kolonel Sugiono Bondowoso yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting setiap hari Jumat pukul 18.00. Mari kita bersekutu bersama untuk saling menguatkan di dalam Tuhan. Shalom, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang indah. Kami boleh bersama-sama beribadah, sekalipun kami beribadah secara online, kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan selalu menyertai kami. Urapi setiap kami Tuhan, ketika firman-Mu diberitakan supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dengan sukacita. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan hari ini saya berikan tema When God is Silent, ketika Tuhan diam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pandemi yang begitu panjang, begitu menggelisahkan, begitu mengkhawatirkan, dan banyak orang mengalami ketakutan hari-hari ini. Kita sudah berdoa, meminta Tuhan supaya melalukan pandemi ini dari kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa sampai hari ini pandemi ini masih berlangsung. Bahkan pandemi ini semakin meningkat. Dan banyak orang yang tertular COVID-19 hari-hari ini. Memang ada banyak orang yang mengalami mukjizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan banyak orang yang mengalami berkat Tuhan di saat pandemi ini. Tetapi saudara, banyak orang juga mengalami kesulitan, mengalami masalah, pergumulan di dalam segala aspek kehidupannya hari-hari ini. Baik dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Banyak orang mengalami kesulitan hari-hari ini. Kita sudah berdoa, bahkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita melakukan banyak hal. Tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab persoalan kita. Tuhan tidak menjawab masalah kita. Bahkan seolah-olah Tuhan tidak menghiraukan kita. Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita hari-hari ini. Saat ini banyak bisnis yang mengalami kerugian karena beberapa bulan ini harus tutup. Dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak rumah tangga yang mengalami pergumulan sehari-hari ini, baik secara ekonomi, secara keuangan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, bahkan pelayanan pun ada banyak persoalan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah minta kepada Tuhan untuk menjaga kita, melindungi keluarga kita, menjagai usaha pekerjaan kita, memberkati usaha pekerjaan kita. Tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Tuhan tidak menghiraukan kita. Dan seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Ayub adalah seorang yang saleh, orang yang hidupnya jujur, dan hidupnya takut akan Tuhan. Bahkan Ayub menjauhi kejahatan. Tetapi kita tahu bahwa Ayub diizinkan Tuhan mengalami pergumulan yang begitu hebat. Dalam satu hari Ayub harus mengalami kemiskinan. Dalam satu hari harta Ayub harus habis. Kemudian Ayub harus kehilangan 10 anaknya yang dicintainya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Ayub mengalami sakit borok sekujur tubuhnya. Begitu luar biasa pergumulan, krisis, kesulitan yang dihadapi oleh Ayub. Dan kurang lebih 9 bulan Ayub berjuang di dalam pergumulannya. Dan saat itu Ayub pun protes kepada Tuhan. Ayub komplain kepada Tuhan. Mengapa Tuhan semua ini harus terjadi dalam hidupku? Mengapa Engkau tidak menghiraukan aku? Mengapa Engkau tidak peduli dengan kesulitanku Tuhan? Dan kalau kita membaca di Ayub 30 ayat 20 sampai dengan 23, Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi Engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi Engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tangan-Mu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu. Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan." Luar biasa apa yang dikatakan Ayub kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Seringkali ketika kita menghadapi krisis, menghadapi kesulitan yang tidak selesai-selesai, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kesulitan di dalam
pergumulan keluarga, krisis yang berkepanjangan, kita pun sering komplain kepada Tuhan. Kita pun sering protes kepada Tuhan. Demikian juga dengan Ayub. Ayub juga membela perkaranya di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di Ayub 13 ayat yang ketiga, Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah." Sering kali kita juga demikian. Dalam krisis, kesulitan yang begitu dalam, kita sering membela perkara kita di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan ini harus terjadi dalam hidupku? Mengapa Tuhan harus aku alami kesulitan seperti ini? Dan rasa-rasanya Engkau diam. Engkau tidak menolong aku. Dan Engkau tidak peduli dengan kesulitanku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yusuf. Yusuf di dalam hidupnya pun mengalami perkara yang luar biasa. 14 tahun Yusuf harus mengalami proses Tuhan. Dia dimasukkan saudara-saudaranya ke dalam sumur yang gelap. Kemudian dia dijual menjadi seorang budak. Dia mengalami kehidupan menjadi seorang budak yang tentunya dia mengalami penderitaan pada waktu itu. Dia juga difitnah yang membawa dia harus masuk ke dalam penjara yang mengerikan pada saat itu. Kalau kita melihat juga Stefanus ketika dia mengabarkan Injil, Stefanus harus mengalami rajaman batu. Ketika batu itu menghantam tubuhnya, batu itu dirajamkan di tubuhnya. Tentunya Stefanus mengalami sakit yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan Stefanus harus mati dengan lemparan batu, dengan rajaman batu. Dan Bapak Ibu tahu, sepertinya Tuhan juga diam. Tuhan tidak menolong Stefanus. Dan seakan-akan Tuhan membiarkan Stefanus harus mati dengan rajaman batu. Bapak Ibu Saudara, kita juga tahu ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia juga mengalami hal yang sama. Dia merasa Bapaknya meninggalkan dia dan dia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Yesus pun mengalami seakan-akan dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Seolah-olah Bapaknya diam, tidak memberikan jawaban kepada Yesus pada saat Yesus tergantung di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Yusuf, dengan Ayub, dengan Stefanus, bahkan Yesus sendiri, kita bisa melihat bahwa mereka semua termasuk Yesus juga mengalami krisis, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan yang luar biasa, dan seolah-olah Tuhan diam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk kita bisa berpikir secara seimbang bahwa ada apa dengan semua ini? Ada apa dengan krisis, dengan kesulitan yang Tuhan izinkan sampai hari ini belum selesai? Seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Ada apa dengan pandemi yang berkepanjangan sampai hari ini? Dan seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita akan 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kesulitan, krisis yang kita alami pada hari-hari ini adalah ujian dari Tuhan. Kalau ini ujian, Bapak Ibu Saudara, ya pastilah Tuhan diam. Tuhan tidak menjawab. Karena ini ujian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat murid-murid di sekolah, ketika dia menghadapi ujian sekolah, ketika guru membagikan soal-soal ujian kepada murid-murid, maka guru ini tidak akan memberikan jawaban. Guru ini tidak akan memberikan bocoran jawaban karena ini ujian. Dan tidak mungkin seorang murid ketika dia kesulitan
mengerjakan soal-soal ujian. Lalu dia bertanya kepada gurunya, "Bagaimana ini guru? Aku kesulitan menjawabnya." Lalu guru ini akan memberikan jawaban? Guru ini akan membocorkan jawaban? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Guru ini tidak akan menjawab apa yang ditanyakan murid-muridnya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, krisis, mungkin ini adalah ujian dari Tuhan. Ketika Ayub mengalami krisis, persoalan di dalam kehidupannya, pada saat itu mungkin Tuhan berkata kepada Ayub, "Bersabarlah Ayub, aku memang sengaja tidak menolong kamu. Aku memang sengaja seolah-olah aku tidak menghiraukan kamu. Aku tidak peduli dengan kesulitan, krisis, pergumulan yang kau alami. Karena aku ingin melihat seberapa besar kemurnian imanmu kepadaku. Jangan-jangan engkau mengasihi aku, engkau mencintai aku karena berkat-berkatku. Engkau mengasihi aku, engkau percaya kepada aku karena aku memulihkan keluargamu. Aku memulihkan pekerjaanmu. Aku memberkati pekerjaanmu. Aku menyembuhkan sakitmu." Bapak Ibu Saudara, mungkin pandemi ini juga ujian dari Tuhan untuk kita. Untuk Tuhan mengetahui seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Bagaimana iman kita ketika krisis persoalan ini belum dijawab oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Sekalipun krisis ini masih ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu, bahwa krisis ini diizinkan Tuhan. Karena Tuhan memiliki tujuan supaya Tuhan tahu seberapa besar kemurnian iman Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika krisis ini sedang berjalan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, krisis atau kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah proses belajar kita untuk mempercayai Tuhan. Karena ketika hidup kita ini baik, ketika kita ini masih sehat, ketika pekerjaan kita diberkati, keluarga kita harmonis, baik-baik saja, maka tentunya kita akan percaya kepada Tuhan. Bahkan kita sangat percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami kesulitan, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan di dalam pekerjaan, kita kehilangan pekerjaan, bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita cintai karena COVID-19. Mungkin ada yang kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan orang tua, kehilangan saudara atau mungkin teman. Apakah kita tetap bisa mempercayai Tuhan? Gambarannya begini, Bapak Ibu. Ketika sebuah batu ada di tangan pemahatnya, maka batu ini tidak tahu, dia tidak mengerti untuk apa pemahatnya ini membentuk dia, sehingga ketika palu ini dihantamkan kepada batu ini, tentunya batu ini mengalami kesakitan. Dan setiap kali palu ini dihantamkan, kemudian pemahat ini memahat dia, tentunya dia mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Tetapi yang dipercayai batu ini, bahwa pemahatnya akan menjadikan dia menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang berharga. Demikian juga dengan kita. Mungkin kesulitan, krisis yang sedang kita alami hari-hari ini, Tuhan memiliki tujuan untuk membentuk kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan, menjadi orang-orang yang bernilai di mata Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang membentuk karakter-karakter yang tidak baik untuk kita berubah menjadi karakter-karakter Yesus, supaya hidup kita atau kita dijadikan orang-orang yang berharga di mata Tuhan.
Itu yang kedua Bapak Ibu, bahwa krisis ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita menjalani proses belajar untuk mempercayai Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, krisis atau kesulitan yang kita sedang hadapi hari-hari ini adalah untuk supaya Tuhan bertindak menurut caranya. Cara kita bukan caranya Tuhan. Tuhan memiliki cara tersendiri. Tuhan memiliki cara yang berbeda untuk Dia menyelesaikan setiap krisis, kesulitan, persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita melihat Musa, Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu banyak bayi laki-laki yang dibunuh, sehingga oleh keluarganya, oleh ibunya, oleh kakaknya, Musa ditaruh di dalam keranjang, lalu dihanyutkan ke Sungai Nil. Dan tentunya ketika ibu atau kakak Musa ini menghanyutkan Musa ke Sungai Nil, ada perasaan khawatir, perasaan takut. Jangan-jangan Musa ini akan tenggelam di Sungai Nil. Atau mungkin bayi Musa ini akan dimakan binatang buas yang ada di Sungai Nil itu. Atau jangan-jangan Musa ini akan ditemukan oleh orang lalu dibunuh. Tetapi ini caranya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Musa ini dihanyutkan ke Sungai Nil, Musa ini ditemukan oleh putri Fir'aun. Dan tujuan Tuhan adalah supaya Musa ini bisa masuk ke dalam istana Fir'aun. Yusuf, 14 tahun Yusuf mengalami kesulitan, mengalami krisis, Bapak Ibu Saudara. Tetapi krisis inilah yang membawa Yusuf menjadi orang yang luar biasa di Mesir pada waktu itu. Yaitu Yusuf menjadi Perdana Menteri ketika Yusuf melewati proses Tuhan. Dan Yusuf mengalami kemenangan. Yusuf menjadi orang yang luar biasa di Mesir pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan luar biasanya menjadi ucapan syukur kita bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Dan ayat yang menjadi sukacita kita pada hari ini adalah kita akan lihat di Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu, krisis, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini adalah maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya, pencobaan-pencobaan ini biasa Bapak Ibu. Bahwa pencobaan ini dialami oleh banyak orang, bahkan seluruh dunia. Orang-orang yang ada di seluruh dunia hari-hari ini pun sama mengalami krisis, kesulitan seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang alami. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini memberikan kita 3 untuk kita bisa mengetahui ada apa dengan semua ini. Yaitu yang pertama, bahwa krisis ujian ini adalah ujian dari Tuhan.
untuk supaya Tuhan mengetahui seberapa besar kemurnian iman dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan yang kedua, bahwa krisis kesulitan ini adalah sebagai proses belajar untuk kita mempercayai Tuhan. Dan yang ketiga, krisis kesulitan ini adalah tindakan dari Tuhan, bahwa Tuhan ingin bertindak dengan caranya di dalam kehidupan kita. Dan kita percayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu peduli dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan selalu ada di samping kita. Percayalah, hari-hari ke depan kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan, hari-hari depan kita, pasti kita akan memiliki hari-hari yang luar biasa bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, dan percayalah, bersama Tuhan pasti kita bisa melewati kesulitan krisis yang kita hadapi hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, krisis, kesulitan, persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Engkau tetap peduli dengan kami. Engkau tetap menolong kami. Tetapi Tuhan, kami tahu cara Tuhan bukan cara kami. Waktu Tuhan bukan waktu kami. Dan kami percaya bahwa krisis ini adalah ujian dari Engkau. Krisis ini adalah proses belajar untuk kami mempercayai Engkau. Dan krisis ini adalah bagaimana kami mengetahui bagaimana Engkau bertindak di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun persoalan kami masih belum Engkau jawab, dan seolah-olah Tuhan belum menjawab doa-doa kami, dan seolah-olah Tuhan belum menolong kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami akan tumbuhkan iman kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kami dan saya sebagai hamba-Mu Tuhan berdoa buat setiap jemaat-Mu. Biarlah teguhkan iman-Mu, teguhkan iman jemaat-Mu, kuatkan hati jemaat-Mu Tuhan. Apapun keadaannya, baik atau buruk, kami mau tetap mempercayai Engkau Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu, kami tetap memuji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah sekali-kali merancangkan yang buruk di dalam kehidupan kami. Hidup kami selalu aman di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam hidup kami. Dan kami percaya hari-hari depan kami akan menjadi hari-hari yang luar biasa bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya akan firman Tuhan hari ini, dan kita percaya akan janji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, doa saya adalah Bapak Ibu Saudara selalu sehat, semangat, dan Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri acara ibadah kita. Mari berdiri bersama-sama. Kita menaikkan doa Bapa kami, setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Mari ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati semua, katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.